Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini aku mau bikin cemilan yang enak banget. Nah, kita bikin sama-sama yuk teman-teman. Simak terus video ini sampai selesai. Bahan-bahan yang harus disiapkan ada 150 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh ragi. Tambahkan 1 butir kuning telur ayam. Air putih sebanyak 70-80 ml. Kemudian semua bahan ini akan aku aduk sampai tercampur rata menggunakan sendok. Sambil mengaduk adonannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu ya. Tekan tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaruku selanjutnya. Terima kasih. Adonannya diaduk sampai tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata, kemudian aku uleni menggunakan hand mixer sebentar saja, sekitar 3-5 menit sampai adonannya setengah kalis. Setelah adonannya setengah kalis, kemudian tambahkan sejumput garam dan tambahkan juga 2 sendok makan margarin. Uleni lagi menggunakan hand mixer sampai adonannya kalis, sekitar 7-10 menit saja. Oh iya teman-teman, untuk takaran air tadi berkisar 70-80 ml ya. Airnya bisa ditambahkan secara berkala. Apabila adonan kalian terasa kelembekan, bisa ditambahkan tepungnya lagi sedikit demi sedikit ya, sampai mendapatkan hasil yang pas. Setelah adonannya kalis, kemudian aku pindahkan ke atas talenan atau ke atas alas kerja. Adonan ini aku timbang hasilnya 340 gram. Kemudian akan aku bagi menjadi 10 bagian dengan berat masing-masing sekitar 34 gram. Kalau hasil besarnya ingin sama rata bisa ditimbang ya, tapi kalau tidak ada timbangan boleh dikira-kira aja. Kalau adonannya terasa lengket, bisa taburi tangan dengan sedikit tepung terigu seperti ini. Ambil satu bagian adonan lalu dibulatkan. Sambil ditekan-tekan supaya adonannya padat dan tidak mudah pecah ya. Lalu dironding atau dibulatkan supaya adonannya lebih padat dan tidak ada udara yang terjebak di dalam adonan. Kalau hasilnya sudah bulat dan padat, bisa diletakkan di atas tatakan mini atau kecil seperti ini. Lalu ulangi lagi hal yang sama hingga adonan habis atau selesai. Untuk proses rounding ini harus benar-benar padat ya teman-teman, supaya nanti saat digoreng tidak terlalu banyak menyerap minyak. Ini adonannya sudah selesai aku bentuk menjadi bulatan semuanya, kemudian akan aku istirahatkan atau aku proofing terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit atau disesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing ya. Setelah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit, ini adonannya sudah mengembang sekitar 70% seperti ini. Ini udah siap untuk digunakan atau dimasak ya. Panaskan minyak goreng secukupnya, gunakan api kecil saja, lalu masukkan satu persatu adonannya. Supaya adonannya tidak bergelembung, sesaat setelah dimasukkan ke dalam minyak goreng, sekitar 2-3 detik, adonannya ini langsung dibalik ya. Supaya hasil permukaannya atau hasil luarnya nanti bakalan mulus dan tidak ada gelembung-gelembungnya dan tidak terlalu menyerap minyak goreng. Jadi dalam proses penggorengan ini aku menggunakan teknik 2 kali balik ya teman-teman, seperti ini.
Apabila di salah satu sisinya sudah mulai kecoklatan, bisa dibalik menggunakan sumpit seperti ini supaya lebih mudah ya teman-teman. Dan dimasak lagi sampai matang. Kalau udah matang, ini tinggal diangkat dan ditiriskan aja. Diletakkannya pelan-pelan ya, supaya nanti bentuknya tetap utuh, tetap bulat dan tidak ada penyok-penyok akibat kuenya yang saling bertumpuk ya teman-teman, seperti ini. Nah, kalau udah, lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum digoreng. Kalau sudah selesai, ini didiamkan dulu hingga uap panasnya hilang. Setelah uap panasnya hilang, ambil satu donat, kemudian lubangi menggunakan tusuk sate ataupun sumpit seperti ini, sambil dikorek-korek bagian dalamnya supaya ada space yang lebih luas, supaya nanti isiannya bisa dimasukkan secara maksimal ya, atau isiannya jadi lebih banyak. Ulangi lagi melubangi semua donatnya ya teman-teman sampai selesai. Nah, kalau sudah dilubangi semuanya, kemudian bisa diisi. Di sini aku pakai selai ya teman-teman, boleh pakai rasa apa saja. Di sini aku ada yang rasa stroberi. Semprotin aja ke bagian dalam lubangnya sampai penuh seperti ini, dan ulangi sampai semuanya selesai. Ini aku isi dengan dua rasa ya teman-teman, ada stroberi dan juga green tea. Bagian permukaannya bisa ditaburi dengan gula halus seperti ini ya teman-teman. Tinggal disajikan aja, bisa disusun di piring sesuai selera dan ditaburi lagi dengan gula halus secukupnya supaya lebih cantik. Dan ini dia hasilnya teman-teman, donat bomboloni ala dapur Wana Rahmi. 150 gram tepung terigu menghasilkan 10 buah donat yang bulat dan menul-menul seperti ini ya teman-teman. Sekarang waktunya kita icip-icip terlebih dahulu. Ini donatnya benar-benar montok ya teman-teman, menul-menul. Tuh kalian bisa lihat ya, ini sama sekali nggak kempes donatnya. Nah, kalau dibuka, dibelah seperti ini, bagian dalamnya benar-benar lumer banget, benar-benar melting ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat isiannya melimpah ruah dan banyak seperti ini. Pastinya kalau makan ini puas banget ya teman-teman. Rasanya benar-benar enak banget, tekstur donatnya empuk banget. Nih teman-teman bisa lihat tekstur donatnya ya teman-teman. Tuh seratnya lembut banget, padat, tapi tidak keras dan tidak alot sama sekali ya teman-teman. Lembut banget. Cocok banget disajikan dengan isian stroberi seperti ini, seger jadinya ya teman-teman. Kalau kalian pengen jual juga bisa ya, tinggal di packing secantik mungkin supaya menarik perhatian, dan harga jualnya ditentukan dengan kalian membeli modal atau harga jual atau pasaran di daerah kalian. Nah ini ya teman-teman, donatnya empuk banget. Pokoknya kalian wajib banget cobain resep donat bomboloni kali ini. Oke teman-teman, makasih banget udah nontonin videoku sampai selesai. Semoga kalian suka dan semoga resep kali ini bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan video terbaruku selanjutnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum.